Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini dapat membuat video ya, memenuhi request dari saudara yang dari Tangerang, memohon untuk saya berbagi ilmu tentang bagaimana cara yang bagus atau trik yang bagus jika kita perform kesenian pencaksilat menggunakan senjata tajam di hadapan para juri. Jadi ini beliau adalah seorang pesilat yang sering kontes ya menggunakan senjata tajam, baik itu golok ataupun yang lain. Nah, ini dia meminta pengalaman atau menurut saya yang bisa saya sampaikan untuk juri itu memberikan nilai yang bagus saat kita perform atau melakukan gerakan. Kalau untuk saya membagikan materi itu mungkin saya kurang bisa ya, tapi saya hanya membagikan trik-trik supaya gerak kita itu tidak terlihat kosong atau dapat nilai min di hadapan para juri. Seperti itu. Jika kita menggunakan senjata tajam ya, entah jenis apapun itu, yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah jangan sampai, yang pertama ya, jangan sampai kita melakukan serangan senjata dengan posisi siap misalkan, tapi kita melakukan serangan menggunakan kaki, tendangan seperti ini terlebih dahulu ya, tanpa dibarengi dengan serangan senjata yang kita pegang atau didahului dengan senjata yang kita pegang. Ini misal seperti ini ya, saya sambil duduk ya, mohon maaf. Nah, kita sudah posisi siap. Nah, seperti ini ya, tapi kita tiba-tiba melakukan serangan dengan kaki seperti ini. Itu akan mengurangi nilai poin kita ya, karena dalam penilaian juri, jika kita perform menggunakan senjata tajam, pasti yang dibayangkan seorang juri itu juga Anda berhadapan dengan orang yang menggunakan senjata tajam juga. Saat Anda memegang senjata tajam, Anda belum menyerang menggunakan senjata tajam, tapi Anda sudah melakukan tendangan, pasti tendangan Anda akan ditagih menggunakan senjata tajam oleh lawan Anda. Jadi jangan sekali-sekali melakukan serangan kosong seperti memukul atau menendang tanpa didahului serangan senjata yang kita bawa. Kalau kita serang dulu, baru kita melakukan tendangan, itu bagus ya. Karena di dalam penilaian juri, saat kita menyerang, baru kita menendang, berarti serangan kita ditagih. Ya, serangan kita ditagih, senjata sudah ketemu senjata, baru kita melakukan tendangan. Itu dapat nilai plus ya. Terus yang kedua, bagaimana cara posisi muka kita menghadap lawan ya. Kalau kita ke sana dan melakukan serangan ke sana, ini kalau bisa pandangan kita lebih dulu ya dibanding senjata kita ataupun bareng ya, seperti itu. Jangan posisi kita menghadap ke depan tapi serangan kita menghadap ke samping tanpa kita melihat arah atau posisi yang kita serang ya, kita menyerang di bagian mana atau menyerang seperti apa tanpa kita melihat posisi target, itu akan mendapat nilai min juga dari juri. Jadi kalau kita menghadap ke sana terus kita mau menyerang ke sana, usahakan kita langsung seperti ini ya. Nanti kalau ada ke sana lagi, balik lagi seperti itu ya. Jadi poin yang pertama, boleh kita melakukan tendangan atau pukulan, tapi setelah kita melakukan serangan menggunakan senjata. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi saat kita melakukan serangan harus didahului dengan cara kita menoleh ke arah serangan atau secara bersamaan, seenggaknya seperti itu. Terus yang ketiga, kalau posisi atau senjata yang kita bawa panjangnya sekitar seperti ini, kita jangan menaruh kuda-kuda kaki lebih panjang daripada jangkauan senjata kita ya, seperti ini. Misalkan kita senjata cuma sampai di sebelah sini, tapi posisi kita sudah jauh, kaki kita sudah jauh tanpa terjangkau oleh senjata kita. Nanti kalau serangan masuk ke kaki, kita nggak sempat ngangkat, kita tagih pun nggak nyampe. Seperti itu. Jadi boleh kita kuda-kuda agak pendek, kokoh, agak jauh, yang penting masih dalam jangkauan senjata yang kita pegang. Seperti itu. Itu poin yang ketiga. Ya, saya hanya berbagi sedikit yang saya tahu ya, meskipun saya juga bukan ahlinya. Seperti itu. Saya cuma menyampaikan yang mungkin bisa menambah wawasan bagi para pencinta kesenian ya, para pencinta kesenian juga gerak silat, entah itu menggunakan senjata tajam ataupun menggunakan tangan kosong. Kalau tangan kosong kita perlu menggunakan tangan kosong, yang penting kita luas, power itu sudah oke ya, soalnya kita tidak memperhitungkan mana senjata seperti itu tadi, tidak ada perhitungan seperti itu. Yang penting kita gerakan kita
enak dilihat, itu sudah perform yang oke. Kita tidak kaku, kita mempunyai kecepatan, itu sudah nilai plus. Lain dengan halnya kalau kita menggunakan senjata ya. Banyak yang memang banyak yang tidak tahu ya. Senjata kita masih pegang, misalkan seperti ini, kita masih memegang senjata, belum siap sama sekali untuk kita gunakan, tiba-tiba kita sudah melangkah dan melakukan tendangan. Itu dalam posisi kita tarung, pasti kita akan dikena lebih dahulu ya. Soalnya saat lawan sudah siap, tiba-tiba kita menendang, dia kaget pasti langsung menyerang atau menangkis menggunakan senjata yang dia pegang. Dan yang dia tangkis adalah kaki kita, seperti itu, bukan senjata kita. Kalau kita sudah serang lewat ya, ataupun kena tangkis baru kita tendang, ataupun baru kita pukul, itu masih masuk akal. Seperti itu. Mungkin saya hanya berbagi sedikit ya, semoga bermanfaat. Seperti itu. Untuk jenis permainan celurit ya, untuk putaran ataupun cara pegangan celurit bagaimana, saya sudah pernah bikin ya untuk di tutorial saya sebelumnya, seperti itu. Jadi saya tidak mengulang materi untuk cara-cara tutorialnya karena sudah banyak di video saya. Yang terpenting adalah kemauan kita dan ketelatenan kita dalam mempelajarinya, seperti itu. Tak kalah penting, kalau saya ya seperti ini, apa yang saya tidak bisa, apa yang saya ingin bisa, entah itu dari siapa, kalau memang itu bermanfaat dan saya berniat mengambilnya, kita harus mempunyai niat yang baik ya. Kita meniatkan untuk mengambil ilmu seseorang yang kita tidak bisa, kita ambil itu untuk suatu kebaikan. Yang pertama adalah kita niatkan untuk suatu kebaikan. Yang kedua, sebelum kita mempelajari, setidaknya kita berterima kasih meskipun tidak secara langsung untuk yang telah membagikan ilmu ya kepada kita, meskipun tidak secara langsung. Kita mengucapkan terima kasih, apalagi kita mau menghadiahkan Fatihah ya untuk keselamatan beliau, seperti itu prinsip saya seperti itu. Saya nggak menutup kemungkinan ya, saya juga belajar sering juga ya, lihat-lihat seperti itu. Apa yang saya rasa tidak bisa dan saya ingin mempelajarinya, saya pasti seperti itu ya. Kita hadiahkan Fatihah untuk keselamatan seseorang yang membagikan ilmu yang kita mau ya, kita yang mau kita pelajarin, seperti itu. Yang penting niat yang pertama jangan diniatkan untuk keburukan, karena kalau diniatkan untuk keburukan susah masuk, biasanya seperti itu, susah masuk dan susah kita akan mempelajari berikutnya, itu susah ya. Kalau sudah seseorang itu ridho, kita memberikan ucapan terima kasih, juga kita mengucapkan banyak terima kasih, terus kita juga menghadiahkan Fatihah kepada seseorang yang berbagi ilmu kepada kita, itu akan cepat masuk ya, ilmunya akan cepat masuk, dan insya Allah apa yang ingin kita pelajari cepat masuk ya, kita juga cepat bisa dan kelak akan mendapatkan barokah dari apa yang kita pelajari. Jadi tidak membawa kesesatan, tidak membawa dampak yang negatif, seperti itu. Tidak panjang lebar ya, mungkin saya pertemuan kali ini hanya membahas sedikit materi ya. Itu tadi juga request dari saudara yang dari Tangerang ya, yang meminta sedikit wejangan bagaimana sikap atau posisi-posisi yang benar saat kita di hadapan juri, seperti itu, saat kita perform menggunakan senjata tajam ya. Kurang lebihnya saya sampaikan tadi, itulah yang saya tahu ya, meskipun masih banyak kekurangan, sangat banyak kekurangan, tapi setidaknya dapat menambah biarpun sedikit ya, untuk pengetahuan para penonton YouTube Candi ya. Sekian saja ya, jangan lupa di subscribe supaya channel Candi terus berkembang ya, dan saya juga bisa terus berbagi ilmu meskipun hanya semampunya saya. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.